Kompas Malam masih membahas soal reshuffle kabinet. Saya ke Pak Johan Budi. Pak Johan, kalau tadi pertanyaan kritis belum kita jeda adalah apakah iya kalau dilihat komposisinya kan beberapa menteri dari partai politik dirubah-rubah posisi tapi jumlahnya tetap sama. Ada pula Hanura yang berkurang tapi dapat jatah Menko Polhukam, jadi menteri koordinator. Nah, apakah ada deal-dealan semacam ini antara pemerintah dan juga partai politik pengusung? Ya, kalau itu ditanyakan saya tidak tahu. Tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh Presiden ya, waktu menyampaikan perombakan kabinet, tujuan utama dari perombakan kabinet ini kan Presiden ingin memastikan bahwa program-program kerja-kerja pemerintah itu bisa efektif, bisa mempercepat upaya untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, juga kemudian membangun soliditas gitu ya, bahasa yang digunakan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Junarto tadi, tentu adalah sebuah keniscayaan ya bahwa ini tentu ada proses politik juga gitu. Nah, tapi hitung-hitungannya yang saya lihat adalah ukurannya menurut saya seperti yang disampaikan oleh Presiden adalah meskipun dia orang politik, tetapi orang yang bisa atau mengerti di bidang yang dia duduki di kementeriannya itu. Oke, nah kalau Mas Toto lihat dari posisi menteri ini juga kan ada yang bergeser posisi beberapa kali, misalnya Pak Sofyan atau juga kinerja menteri seluruhnya, bagaimana warga melihatnya, apakah ada menteri yang dilihat untouchable ya, tidak tersentuh oleh reshuffle padahal kinerjanya biasa saja. Kalau dari Mas Toto melihatnya seperti apa? Spekulasi pasti muncul, katakanlah ketika orang berspekulasi secara politik ya mengenai sosok Pak Luhut 2 kali berpindah dari KSP, Menko Polhukam, kemudian di Maritim. Ketika juga orang tahu kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Luhut begitu kan, bahkan semenjak sebelum menjadi gubernur, bisa saja orang berspekulasi kemudian ini untouchable, tetapi mungkin akan terjadi pergeseran ketika ada dinamika bongkar pasang puzzle politik begitu di dalam kabinet. Yang kedua, Pak Sofyan Djalil juga sama, tetapi dengan spekulasi yang berbeda. Kedekatan Pak Sofyan Djalil dengan Pak JK, mungkin orang lebih mengetahui bahkan sebelum mengenal Pak Jokowi. Bukan tidak mungkin Pak JK ini bisa dianggap sebagai representasi Pak JK, sehingga tidak mungkin dikurangi jatah orang dekat Pak JK. Tetapi balik lagi, saya pikir sulit kita membaca apa yang ada di panggung belakang. Kesepakatan di antara elit, saya pikir tidak mungkin itu terbuka seutuhnya. Itu memang ada proses black box yang selalu akan menjadi misteri. Tapi balik lagi, buat rakyat, bagaimana kemudian bisa dipertanggungjawabkan orang-orang yang entah disebut untouchable, berpindah-pindah, berasal dari parpol, untuk kemudian bisa bekerja secara baik. Apakah betul kinerja ini menjadi ukuran utama memang pergantian kabinet ini, Pak Johan? Alasan Presiden untuk membongkar kabinet kali ini? Ya, saya setuju ya dengan disampaikan oleh Mas Junarto tadi ya. Tentu siapapun yang duduk nanti ya, yang diganti atau siapa yang menggantikan, saya kira ruang persepsi publik itu sangat lebar ya. Orang bisa berpendapat apa saja, tapi kan kita tidak tahu secara persis ya kenapa tadi seperti misalnya analisa Pak Luhut orang yang tidak tersentuh ya, 3 kali dipindah. Pak Sofyan juga 3 kali kan, kemudian Pak Sofyan dianggap orangnya Pak JK gitu tadi kan analisis. Semua bisa mengatakan analisis apa saja. Tapi kan tidak tahu apa sebenarnya terjadi ketika Pak Presiden kemudian memutuskan si X menduduki si jabatan Menteri A gitu misalnya. Sangat lebar saya kira. Semua pendapat itu menurut saya adalah sesuai dengan apa yang ada di pikiran masing-masing. Mas Johan, seberapa kalau dilihat banyak juga informasi yang ada di masing-masing orang itu, Pak sehingga Johan, dia mohon menyimpulkan. maaf saya potong. Kalau kita lihat ada sejumlah nama menteri juga yang masih menjadi pro kontra di publik, misalnya Pak Wiranto. Nah, apakah hal-hal ini akan menghambat justru kinerja kabinet kerja ke depan? Ya, saya tidak tahu ya, apakah nanti apa menghambat. Tapi saya yakin bahwa ketika Presiden memutuskan kemudian Pak Wiranto dimasukkan ke kabinet, tentu ada pertimbangan-pertimbangan termasuk apa yang tadi Anda sampaikan tadi sudah menjadi pertimbangan Presiden. Gitu. Ini jadi sudah masuk pertimbangan. Pak Wiranto dipilih menjadi Menko Polhukam. Jadi yang pasti ya harus diakui bahwa perombakan kabinet yang kedua ini
respon Ya. baik pasar maupun publik kan baik ya. Tapi kita harus tunggu dulu. Oke, apakah kita tunggu memang, kinerjanya ya, benar-benar, Pak kinerjanya Johan. benar apa enggak? Gitu. Oke. Saya kira ya. Nah kalau terakhir Mas Toto lihat ini komposisi sekarang apakah sudah mengakomodasi kepentingan politik bagi pemerintahan Jokowi JK khususnya sampai 2019 nanti? Eh, dalam konteks aspek profesionalitas sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan reshuffle jilid pertama. Ada pergeseran, terutama di tim ekonomi ya. Saya melihat bahkan ada penyempurnaan. Ya. Mas Bambang Brojo tidak dibuang, kemudian di Bappenas karena memang latar belakangnya di bidang perencanaan sebetulnya, pembangunan dan regional. Ya. Tetapi balik lagi, ini bukan permasalahan mengenai bagaimana mengakomodir partai politik atau tidak. Yang saya inginkan sebenarnya ada tradisi baru, bagaimana kemudian misalnya didorong menteri-menteri ini mulai berbicara tidak harus melaporkan kepada masyarakat, tapi minimal target-target yang mereka miliki secara berkala 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun mulai bisa dipublikasikan. Sehingga publik kemudian ikut serta melihat pemberitaan-pemberitaan kerja mereka, apakah sudah on the track, melihat Dan waktunya juga sudah sekarang mencapai target atau tidak. Publik mengawasi lebih aktif Sehingga lagi. ketika kemudian terjadi reshuffle kapanpun, publik bisa memahami yang raport merah memang berhak dibuang, raport biru harus dipertahankan. Tidak kita melakukan tebak-tebakan seperti layaknya politik infotainment dan menebak siapa yang akan keluar dan baiklah, masuk. kinerja kabinet kerja ini kita tunggu dan juga peran aktif masyarakat tentu untuk mengawasi kabinet kerja ini juga ditunggu. Terima kasih, Terima Mas kasih. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif dari Carta Politika, dan terima kasih juga Pak Johan Budi, Staf Khusus Presiden Bidang